Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang pembagian pecahan, yang nantinya ini akan terbagi dari berbagai materi. Yang pertama adalah kebalikan dari suatu bilangan. Yang kedua, pembagian pecahan, baik bilangan asli dengan pecahan biasa dengan pecahan biasa, maupun pecahan campuran dengan pecahan campuran. Baik anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, tentunya kalian masih semangat dalam belajar ya. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan dulu buku matematikanya. Kemudian jangan lupa sebelum belajar, kalian berdoa dulu. Baik anak-anakku yang terkasih, tadi disampaikan bahwa materi pertama adalah kebalikan dari suatu bilangan. Baik bilangan asli, bilangan pecahan biasa, maupun kebalikan dari pecahan campuran. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu kebalikan suatu bilangan, karena ini akan berhubungan dengan materi pokok, yaitu pembagian pecahan. Nanti pecahannya yang suku kedua dan suku berikutnya harus kebalikan dari bilangan itu sendiri. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana cara membalikan suatu bilangan. Misalkan Bapak punya pecahan 2/3. Maka kebalikannya adalah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Itu pada prinsipnya itu. Nah, di sini penyebutnya menjadi pembilang, jadi 3/2. Nah, ya, seperti itu. Kita ambil contoh lagi. Misalkan 4/9. Maka kebalikannya menjadi 9/4. Gampang ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kebalikan dari bilangan asli, misalkan 4. Nah, sebetulnya 4 itu kalau menjadi pecahan biasa yaitu 4/1. Maka kebalikannya yaitu 1/4. Paham ya? Oke. Kita ambil contoh, misalkan 8. Itu sebetulnya adalah 8/1. Maka kebalikannya adalah 1/8. Makin kesini Bapak harap semakin mengerti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kebalikan pecahan campuran. Nanti pada saat operasi pembagian ini, kita akan ketemu dengan pecahan campuran. Nah, kalau tidak dibahas sekarang, kalian akan mungkin bingung dari mana kok bisa seperti itu, ya. Misalkan Bapak punya pecahan campuran 2/3/4. Nah, seperti itu ya. Maka pecahan campuran itu supaya bisa jadi dibalikan, maka jadikanlah pecahan biasa dulu. Nah, itu kuncinya. Jadikan apa? Pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubah jadi pecahan biasa? Itu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas. Maka 2 kali 4 yaitu 8. 8 tambah 3 yaitu 11.
maka 11 per 4. Nah, kalau sudah terbentuk menjadi pecahan biasa, maka gampang untuk menjadi kebalikannya. Dibalik saja menjadi 4 per 11. Gitu ya. Gampang sebetulnya ya, kalau kita udah tahu caranya. Berikutnya, kita ambil contoh lagi. Misalkan Bapak punya pecahan 5, 2 per 5. Pertama, apa yang harus dilakukan? Betul, yang harus kalian lakukan adalah jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 5, 25, ditambah 2 menjadi 27. Per berapa? Per 5. Nah, kalau sudah terbentuk begini, gampang dibalikan. Oke, menjadi berapa? 5 per 20. Pinter. Baik anak-anakku yang terkasih, ini awal persepsi, perkenalan dulu. Jangan sampai nanti kok bisa dibalik, Pak. Jadi pembagian pecahan ini harus dibalik nanti, ya. Nah, maka akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian bilangan asli dan pecahan biasa. Tadi sudah dibahas. Misalkan 4 dibagi 2 per 3. Nah, ini ya. 4 dibagi 2 per 3. Caranya jadi pada prinsipnya adalah di sini ada 2 suku, yaitu 4 dan 2 per 3. Maka suku keduanya yang ini, yang 2 per 3, itu nanti harus dibalik. Ya, harus dibalik. Caranya gimana? Pertama, tetap tulis angka 4 dulu. Ya. Nah, 2 per 3 ini, 2 per 3 kalau dibalik menjadi berapa? 3 per 2. Nah, maka 2 per 3 berubah menjadi 3 per 2. Nah, tandanya di sini, tanda bagi berubah menjadi kali. Oke, itu caranya. Jadi kalau sudah dibalik angka berikutnya, maka operasi hitungnya harus dirubah menjadi kali. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari perkalian bilangan pecahan. Ini bilangan asli dan bilangan pecahan biasa. Langsung saja berarti 4 kali 3 yaitu 12, kemudian dibagi 2. Wow, ini langsung saja 12 bagi 2 berapa? Nah, jadi 4 kali 2 per 3 yang berasal dari 4 dibagi 2 per 3 itu menghasilkan angka 6. Gitu ya. Itu contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Supaya lebih mantap, Bapak kasih contoh lagi. 2 dibagi 3 per 4. Pertama tulis 2 dulu, kemudian ini dibalik, yang 3 per 4-nya jadi 4 per 3. Kemudian operasi hitungnya berubah menjadi kali. Langsung saja, kalau sudah begini enak. 2 kali 4 8,
per 3. Maka hasil akhirnya menjadi pecahan campuran, yaitu 8 bagi 3 itu 2. Sisanya ada berapa? Yaitu 2 per 3. Maka 2 dibagi 3 per 4 menghasilkan 2 per 3. Dipahami dulu baik-baik, ini dasarnya ya. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan lanjutkan ke operasi yang berikutnya, yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, ini harus dibalik sekarang. Pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh misalkan 3 per 4 dibagi 5. Nah, tadi sudah dipelajari bahwa 5 ini bilangan asli. Ketika menjadi pecahan, maka kita rubah dulu. 3 per 4 tetap bagi dulu. Ini 5 itu aslinya itu ya 5 per 1. Tulis lagi 3 per 4-nya. Nah, sekarang jangan lupa 5 per 1 dibalik menjadi 1 per 5. Kemudian jangan lupa berubah jadi kali. Nah, kalau sudah begini enak perkalian antara pecahan biasa dan pecahan biasa. 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 5 sama dengan 2. Gitu ya. Oke, misalkan contoh yang kedua, 1 per 3 dibagi 4. Tetap tulis 1 per 3 dulu ya. Kemudian dibagi 4 per 1. Karena 4 itu 4 per 1. Tulis lagi 1 per 3. Baru rubah tandanya menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 1 per 4. Kemudian 1 kali 1 1. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Gampang ya ternyata. Jadi 1 per 3 dibagi 4 menghasilkan 1 per 12. Itu pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan asli. Saya yakin kalian kalau serius perhatikan dengan baik, kalian bisa. Baik anak-anakku yang terkasih, kita lanjut ke operasi yang berikutnya, yaitu pembagian bilangan asli dan pecahan campuran. Bilangan asli misalkan 3, pecahan campurannya misalkan 1, 2 per 3. Nah, ini pasti agak susah. Tidak susah ya. Yang jelas konsepnya harus paham dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada pecahan campuran, jadikanlah pecahan biasa dulu. Itu kuncinya. Ya. Seperti materi perkalian sebelumnya. Jadi kalau perkalian itu kalau ada pecahan campuran, jadikanlah pecahan biasa dulu. Tulis 3 lagi. Kemudian tetap dibagi saja dulu. Kita jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian tambah 2 menjadi 5 per 3. Oke. Nah, sekarang kita rubah bagi menjadi kalinya. Tentunya yang 5 per 3 nanti dibalik jadi 3 per 5. Nah, sekarang 3 itu sama dengan 3 per 1 kali. Nah, kemudian dibalik 3 per 5. Tuh berubah, ya kan? Tandanya berubah, kemudian angka
maka yang 5/3 pun berubah. Ya, kalau sudah gampang. 3 kali 3 berapa? 9. Ini aja ya. 9/5. 9/5 itu kalau disederhanakan menjadi berapa? 1, karena 9 dibagi 5 itu 1, sisanya 4. 4/5. Ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan bilangan aslinya 5 dibagi 3 1/2. Ya, wah gampang sekarang mah. 5 tetap dibagi dulu ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 itu 6 tambah 1 yaitu 7. 7/2. Nah, baru action di sini. Kita balik. 5/1 dulu kalikan 2/7. Balik ya. Maka 5 kali 2 sama dengan 10/7 kali 1 7. Hasil akhirnya adalah 10 dibagi 7 itu 1, sisanya ada 3, kemudian per 7. Ya, ini 5 dibagi 1, 5 dibagi 3 1/2 menghasilkan 1/3. Nah, itu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Tolong pahami lagi ya. Hapus. Oke. Baik, anak-anakku yang terkasih, berikutnya kita akan mempelajari masih pembagian pecahan, yaitu pecahan campuran dan bilangan asli dibalik sekarang. Ya. Jadi pecahan campuran dibagi bilangan asli. Tadi sebelumnya bilangan asli dibagi pecahan campuran. Contoh misalkan 1/4 dibagi 6. Nah, dengan apa yang dilakukan? Bagus. Kalian mengerti berarti. Jadikanlah pecahan biasa, pecahan campurannya. 1 dikali 4 ditambah 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian per 4. Masih tetap dibagi, 6 itu jadikan 6/1 dulu supaya jelas. Dan kemudian kalau sudah terbentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka ubahlah atau balikan bilangan yang kedua. 5/4 tetap 5/4. Kemudian baginya berubah menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 1/6. Maka hasilnya adalah 5/24. Luar biasa ya anak-anakku ya, kelas 5. Apa yakin kamu mengerti? Contoh selanjutnya supaya lebih paham lagi, misalkan Bapak punya 2 1/2 dibagi 3. Pertama, 2 1/2-nya jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 2 kali 2 itu 4 tambah 1 5. 5/2. Tetap dibagi masih 3/1. Kemudian 5/2-nya tetap berubah tanda baginya menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 1/3. Hasilnya adalah berapa? 5 kali 1 itu 5, kemudian 2 kali 3 itu 6. Maka hasilkan 5/6. Hasil operasi dari 2,5, 2 1/2 dibagi 3. Baik anak-anakku yang terkasih, masih semangat ya untuk belajar matematikanya. Belajar matematika itu mudah.
Kamu jangan menganggap matematika susah. Jadi matematikanya menjauh dari kamu. Dekati matematika supaya gampang, ya. Kita lanjutkan ke operasi yang kelima kalau tidak salah, ya. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Misalkan Bapak punya 1/3/4 campurannya, kemudian pecahan biasanya 2/5. Sama dengan berapa ya? Oke. Seperti biasa, kalau ada pecahan campuran, jadikanlah pecahan biasa dulu. 1 kali 4 itu 4 ditambah 3 yaitu 7. 7/4 masih dibagi 2/5. Maka sekarang harus dibalik 7/4 kali 5/2. Maka akan menghasilkan 7 dikali 5 itu 35. Kemudian 4 kali 2 itu 8. Berapakah sekarang? 35/8. 35 dibagi 8 itu 4. 4 kali 8 32, berarti sisanya 3. 3/8. Seru ya matematika itu kalau sudah mengerti. Bapak ambil contoh yang kedua, misalkan 2/5 dibagi 2/3. Pertama, jadikan pecahan biasa dulu. Bentar. 2 kali 5 10, 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 dibagi 5 masih tetap dibagi 2/3. Setelah ini seperti biasa tulis 12/5-nya, kemudian rubah operasinya menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 3/2. Maka hasilnya 12 kali 3 itu 36, kemudian per 10. Berapakah 36 bagi 10 ya? 3. 3 kali 10 kan 30. Sisanya ada berapa? Ada 6. 6/10. Wah, gampang ternyata ya. Anak-anak. Baik anak-anakku yang terkasih, ke materi terakhir pembagian pecahan, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran. Waduh, pecahan campuran dengan pecahan, gampang. Pecahan campurannya jadikan dulu pecahan biasa. Kemudian yang kedua pecahan campuran jadikan biasa. Itu betul langkahnya. Itu betul ya. Nah kita coba. Misalkan Bapak punya 2/3/4 dibagi 1/5. Wow. Jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 3 yaitu 11. 11/4. Tetap masih dibagi 1 dikali 5 itu 5 tambah 1 yaitu 6. 6/5. Maka balikan yang kedua, 11/4 dikali 5/6. Berapakah 11 kali 5? Yaitu 55. Kemudian 6 kali 4 24. Nah berapakah 55 dibagi 24? Kalau dibagi 24, 3, lebih 72, maka 2 saja. 2 kali 24 48. 55 dikurangi 48 sisanya 7. Maka 27/24. Kemudian Bapak kasih contoh lagi yang terakhir, 21/3 dibagi 2/5. 21/3, 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1 7, yaitu jadi 7/3.
Kemudian dibagi 2 kali 5 itu 10, 10 tambah 2 itu 12, 12 per 5. Nah, kemudian tetap tulis 7 per 3 dulu, baru ubah 5 per 12. Berapakah itu? 35, yaitu 7 kali 5 itu 35, kemudian 3 kali 12 itu 35. Jadi hasilnya 21/3 dibagi 2 per 5 menghasilkan 35/36. Itu anak-anakku yang terkasih, materi pembagian pecahan yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Maka kalian lihat di buku kalian ya. Nah, ini mulai dari materi kebalikan bilangan pecahan, kemudian ini latihannya nanti kalian kerjakan. Kemudian kebalikan bilangan asli seperti ini sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian kebalikan dari pecahan campuran seperti ini. Oke, banyak ya yang harus kalian lakukan dan kerjakan. Nah, ini adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Tadi udah Bapak jelaskan juga bagian pecahan biasa dengan bilangan asli dan sebagainya ya. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, dengan senang hati, dengan rela hati, dengan ikhlas, kamu kerjakan latihan-latihan yang ada di buku kalian supaya lebih mengerti, supaya lebih paham. Nah, kalian nanti bisa putar video ini berulang-ulang supaya kamu lebih paham. Dan seandainya kalian masih saja belum paham, kalian bisa tanya sama kakak, sama orang tua kamu, atau mungkin ya sama guru kamu, dengan bapak misalkan. Silahkan, bapak terbuka untuk apa? Untuk menerima kamu kalau kamu masih belum paham ya. Nanti akan bapak sharing bagaimana cara yang cepatnya dan sebagainya supaya kamu lebih paham ya. Nah, ini tolong dikerjakan dengan baik. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah materi pembagian pecahan hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan buat kalian, dan semoga kalian paham dengan video pembelajaran ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Bye. Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang pembagian pecahan, yang nantinya ini akan terbagi dari berbagai materi. Yang pertama adalah kebalikan dari suatu bilangan. Yang kedua, pembagian pecahan, baik bilangan asli dengan pecahan biasa dengan pecahan biasa, maupun pecahan campuran dengan pecahan campuran. Baik anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, tentunya kalian masih semangat dalam belajar ya. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan dulu buku matematikanya. Kemudian jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu. Baik anak-anakku yang terkasih, tadi disampaikan bahwa materi pertama adalah kebalikan dari suatu bilangan, baik bilangan asli, bilangan pecahan biasa, maupun kebalikan dari pecahan campuran. Yang pertama,
kita akan mempelajari dulu kebalikan suatu bilangan, karena ini akan berhubungan dengan materi pokok, yaitu pembagian pecahan. Nanti pecahannya yang suku kedua dan suku berikutnya harus kebalikan dari bilangan itu sendiri. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana cara membalikan suatu bilangan. Misalkan Bapak punya pecahan 2/3, maka kebalikannya adalah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Itu pada prinsipnya itu. Nah, di sini penyebutnya menjadi pembilang, jadi 3/2. Nah, ya, seperti itu. Kita ambil contoh lagi. Misalkan 4/9, maka kebalikannya menjadi 9/4. Gampang ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kebalikan dari bilangan asli. Misalkan 4. Nah, sebetulnya 4 itu kalau menjadi pecahan biasa yaitu 4/1. Maka kebalikannya yaitu 1/4. Paham ya? Oke. Kita ambil contoh misalkan 8. Itu sebetulnya adalah 8/1. Maka kebalikannya adalah 1/8. Makin kesini Bapak harap makin mengerti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kebalikan pecahan campuran. Nanti pada saat operasi pembagian ini, kita akan ketemu dengan pecahan campuran. Nah, kalau tidak dibahas sekarang, kalian akan mungkin bingung dari mana kok bisa seperti itu, ya. Misalkan Bapak punya pecahan campuran 2/3/4. Nah, seperti itu ya. Maka pecahan campuran itu supaya bisa jadi dibalikan, maka jadikanlah pecahan biasa dulu. Nah, itu kuncinya. Jadikan apa? Pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubah jadi pecahan biasa? Itu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas. Maka 2 kali 4 yaitu 8. 8 tambah 3 yaitu 11. Maka 11/4. Nah, kalau sudah terbentuk menjadi pecahan biasa, maka gampang untuk menjadi kebalikannya. Dibalik saja menjadi 4/11. Gitu ya. Gampang sebetulnya ya, kalau kita udah tahu caranya. Berikutnya, kita ambil contoh lagi. Misalkan Bapak punya pecahan 52/5. Pertama, apa yang harus dilakukan? Betul, yang harus kalian lakukan adalah jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 5, 25, ditambah 2 menjadi 27. Per berapa? Per 5. Nah, kalau sudah terbentuk begini, gampang dibalikan. Oke. Menjadi berapa? 5/20. Pinter. Baik anak-anakku yang terkasih, ini awal persepsi, perkenalan dulu. Jangan sampai nanti kok bisa dibalik, Pak. Jadi pembagian pecahan ini harus dibalik nanti, ya. Nah, maka
akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian bilangan asli dan pecahan biasa tadi sudah dibahas. Misalkan 4 dibagi 2/3. Nah, nih ya, 4 dibagi 2/3. Caranya jadi pada prinsipnya adalah di sini ada 2 suku, yaitu 4 dan 2/3. Maka suku keduanya yang ini, yang 2/3 itu nanti harus dibalik, ya, harus dibalik. Caranya gimana? Pertama, tetap tulis angka 4 dulu, ya. Nah, 2/3 ini, 2/3 kalau dibalik menjadi berapa? 3/2. Nah, maka 2/3 berubah menjadi 3/2. Nah, tandanya di sini, tanda bagi berubah menjadi kali. Oke, itu caranya. Jadi kalau sudah dibalik angka berikutnya, maka operasi hitungnya harus dirubah menjadi kali. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari perkalian bilangan pecahan. Ini bilangan asli dan bilangan pecahan biasa. Langsung saja berarti 4 kali 3 yaitu 12, kemudian dibagi 2. Wow, ini langsung saja 12 bagi 2 berapa? Nah, jadi 4 kali 2/3 yang berasal dari 4 dibagi 2/3 itu menghasilkan angka 6. Gitu ya. Itu contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Supaya lebih mantap, Bapak kasih contoh lagi. 2 dibagi 3/4. Pertama tulis 2 dulu, kemudian ini dibalik, yang 3/4-nya jadi 4/3. Kemudian operasi hitungnya berubah menjadi kali. Langsung saja, kalau sudah begini enak. 2 kali 4 8/3. Maka hasil akhirnya menjadi pecahan campuran, yaitu 8 bagi 3 itu 2. Sisanya ada berapa? Yaitu 2/3. Maka 2 dibagi 3/4 menghasilkan 2/3. Dipahami dulu baik-baik, ini dasarnya ya. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan lanjutkan ke operasi yang berikutnya, yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, ini harus dibalik sekarang. Pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh misalkan 3/4 dibagi 5. Nah, tadi sudah dipelajari bahwa 5 ini bilangan asli. Ketika menjadi pecahan, maka kita harus ubah dulu. 3/4 tetap bagi dulu. Ini 5 itu aslinya itu ya 5/1. Tulis lagi 3/4-nya. Nah, sekarang jangan lupa
5/1 dibalik menjadi 1/5. Kemudian jangan lupa berubah jadi kali. Nah, kalau sudah begini enak perkalian antara pecahan biasa dan pecahan biasa. 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 5 sama dengan 20. Gitu ya. Oke, misalkan contoh yang kedua, 1/3 dibagi 4. Tetap tulis 1/3 dulu ya. Kemudian dibagi 4/1, karena 4 itu 4/1. Tulis lagi 1/3, baru rubah tandanya menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 1/4. Kemudian 1 kali 1, 1. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Gampang ya ternyata. Jadi 1/3 dibagi 4 menghasilkan 1/12. Itu pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan asli. Saya yakin kalian kalau serius perhatikan dengan baik, kalian bisa. Baik anak-anakku yang terkasih, kita lanjut ke operasi yang berikutnya, yaitu pembagian bilangan asli dan pecahan campuran. Bilangan asli misalkan 3, pecahan campurannya misalkan 1, 2/3. Nah, ini pasti agak susah, tidak susah ya. Yang jelas konsepnya harus paham dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada pecahan campuran, jadikanlah pecahan biasa dulu. Itu kuncinya. Ya. Seperti materi perkalian sebelumnya. Jadi kalau perkalian itu kalau ada pecahan campuran, jadikanlah pecahan biasa dulu. Tulis 3 lagi, kemudian tetap dibagi saja dulu. Kita jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian tambah 2 menjadi 5/3. Oke. Nah, sekarang kita rubah bagi menjadi kalinya. Tentunya yang 5/3 nanti dibalik jadi 3/5. Nah, sekarang 3 itu sama dengan 3/1 kali. Nah, kemudian dibalik 3/5. Tuh berubah, ya kan? Tandanya berubah, kemudian angka yang 5/3 pun berubah, ya. Kalau sudah gampang. 3 kali 3 berapa? 9. Sini aja, ya. 9/5. 9/5 itu kalau disederhanakan menjadi berapa? 1, karena 9 dibagi 5 itu 1, sisanya 4. 4/5. Ini, ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan bilangan aslinya 5 dibagi 3 1/2, ya. Wah, gampang sekarang mah. 5 tetap dibagi dulu ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 itu 6 tambah 1 yaitu 7. 7/2. Nah, baru action di sini. Kita balik 5/1 dulu, kalikan 2/7. Balik ya. Maka 5 kali 2 sama dengan 10/7 kali 1 7. Hasil akhirnya adalah 10 dibagi 7 itu 1, sisanya ada 3, kemudian /7. Ya, ini 5 dibagi 1
5 dibagi 3 1/2 menghasilkan 1/3. Nah, itu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Tolong pahami lagi ya. Pak hapus. Oke. Baik, anak-anakku yang terkasih, berikutnya kita akan mempelajari masih pembagian pecahan, yaitu pecahan campuran dan bilangan asli dibalik sekarang, ya. Jadi pecahan campuran dibagi bilangan asli. Tadi sebelumnya bilangan asli dibagi pecahan campuran. Contoh misalkan 1/4 dibagi 6. Nah, dengan apa yang dilakukan? Bagus, kalian mengerti berarti. Jadikanlah pecahan biasa, pecahan campurannya. 1 dikali 4 ditambah 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian per 4. Masih tetap dibagi, 6 itu jadikan 6/1 dulu supaya jelas. Dan kemudian kalau sudah terbentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka ubahlah atau balikan bilangan yang kedua. 5/4 tetap 5/4. Kemudian baginya berubah menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 1/6. Maka hasilnya adalah 5/24. Luar biasa ya anak-anakku ya, kelas 5. Apa yakin kamu mengerti? Contoh selanjutnya supaya lebih paham lagi, misalkan Bapak punya 1/2 dibagi 3. Pertama, 2/1/2-nya jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 2 kali 2 itu 4 tambah 1 5. 5/2 tetap dibagi masih 3/1. Kemudian 5/2-nya tetap berubah tanda baginya menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 1/3. Hasilnya adalah berapa? 5 kali 1 itu 5, kemudian 2 kali 3 itu 6. Maka menghasilkan 5/6. Hasil operasi dari 2/2 1/2 dibagi 3. Baik anak-anakku yang terkasih, masih semangat ya untuk belajar matematikanya. Belajar matematika itu mudah. Kamu jangan menganggap matematika susah. Jadi matematikanya menjauh dari kamu. Dekati matematika supaya gampang, ya. Kita lanjutkan ke operasi yang kelima kalau tidak salah, ya. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Misalkan Bapak punya 1/3/4 campurannya, kemudian pecahan biasanya 2/5. Sama dengan berapa ya? Oke. Seperti biasa, kalau ada pecahan campuran, jadikanlah pecahan biasa dulu. 1 kali 4 itu 4 ditambah 3 yaitu 7. 7/4. Masih dibagi 2/5. Maka sekarang harus dibalik 7/4 kali 5/2. Maka akan menghasilkan 7 dikali 5 itu 35. Kemudian 4 kali 2 itu 8. Berapakah sekarang? 35/8. 35 dibagi 8 itu 4. 4 kali 8 32, berarti sisanya 3. 3/8. Seru ya matematika itu kalau sudah mengerti.
Bapak ambil contoh yang kedua, misalkan 22/5 dibagi 2/3. Pertama, jadikan pecahan biasa dulu. Bentar. 2 kali 5, 10, 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 dibagi 5. Masih tetap dibagi 2/3. Nah, setelah ini seperti biasa, tulis 12/5-nya. Kemudian ubah operasinya menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 3/2. Maka hasilnya 12 kali 3 itu 36, kemudian per 10. Berapakah 36 bagi 10 ya? 3. 3 kali 10 kan 30. Sisanya ada berapa? Ada 6. 6/10. Wah, gampang ternyata ya. Nah. Baik anak-anakku yang terkasih, ke materi terakhir pembagian pecahan, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran. Waduh, pecahan campuran dengan pecahan, gampang. Pecahan campurannya jadikan dulu pecahan biasa. Kemudian yang kedua pecahan campuran jadikan biasa. Itu betul langkahnya. Itu betul ya. Nah, kita coba. Misalkan Bapak punya 23/4 dibagi 1/5. Wow. Jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 4 itu 8, 8 tambah 3 yaitu 11. 11/4. Tetap masih dibagi 1 dikali 5 itu 5 tambah 1 yaitu 6. 6/5. Maka balikan yang kedua, 11/4 dikali 5/6. Berapakah 11 kali 5? Yaitu 55. Kemudian 6 kali 4 24. Nah, berapakah 55 dibagi 24? Kalau dibagi 24, 3, lebih 72, maka 2 saja. 2 kali 24 48. 55 dikurangi 48 sisanya 7. Maka 27/24. Kemudian Bapak kasih contoh lagi yang terakhir, 21/3 dibagi 2/5. 21/3, 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1 7, yaitu jadi 7/3. Kemudian dibagi 2 kali 5 itu 10, 10 tambah 2 itu 12, 12/5. Nah, kemudian tetap tulis 7/3 dulu, baru ubah 5/12. Berapakah itu? 35, yaitu 7 kali 5 itu 35. Kemudian 3 kali 12 itu 36.